Dengan adanya muatan listrik, maka muncul sebuah interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak antara muatan listrik. Tarik ataupun tolak merupakan gaya. Dalam listrik statis, gaya tersebut disebut gaya Coulomb. Apa gaya Coulomb? Apa yang harus kita ketahui tentang gaya Coulomb? Simak video berikut ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, tidak terasa sudah masuk pokok pembahasan ketiga nih. Semoga adik-adik tetap semangat untuk melanjutkan materi pada part selanjutnya. Sesuai video perkenalan di awal, kita akan membahas mengenai gaya listrik atau nama kerennya gaya Coulomb, dengan tujuan mengupas tuntas hal-hal yang berhubungan dengan gaya Coulomb, baik dari pengertian, bunyi hukum Coulomb, sampai persamaan gaya Coulomb. Untuk mengefisienkan waktu, yuk kita bahas satu persatu. Terkait dengan sifat muatan listrik, ahli fisika asal Prancis, Charles Augustin de Coulomb, menciptakan hubungan nyata dalam bentuk matematika antara dua benda yang bermuatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu, dan menerbitkan persamaan atau konsep yang disebut dengan hukum Coulomb. Pada dasarnya, hukum Coulomb menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu sebanding dengan besar muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Ingat, sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Jadi, hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Secara matematis, hukum Coulomb dapat ditulis dengan persamaan F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi F ini adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton. K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 adalah besar muatan 1 dengan satuannya Coulomb. Q2 adalah besar muatan 2 dengan satuannya Coulomb. R adalah jarak muatan dengan satuan pastinya meter ya adik-adik. Sementara itu, besar gaya adalah besaran vektor. Oleh karena itu, bila persamaan sebelumnya bila dinyatakan dengan vektor sebagai berikut, F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat vektor R, di mana vektor R merupakan vektor posisi. Jadi persamaan ini digunakan untuk menentukan arah gaya total dari dua muatan titik atau lebih. Beberapa catatan penting tentang persamaan hukum Coulomb antara lain. Pertama, persamaan ini hanya berlaku untuk muatan titik, artinya dimensi volume tidak diperhatikan. Kedua, nilai konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat hanya berlaku untuk muatan vakum atau udara. Untuk medium lain, nilainya tentunya berbeda. Ketiga, bila Q1 dan Q2 bertanda sama, maka F akan bertanda positif. Tanda F positif menunjukkan bahwa kedua muatan tolak-menolak. Sebaliknya, F negatif menunjukkan gaya yang saling tarik-menarik. Nah, selanjutnya, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Masuk soal contoh pertama, dalam suatu ruangan medium udara terdapat dua muatan titik, yaitu Q1 sebesar 10 mikrocoulomb dan Q2 sebesar 15 mikrocoulomb. Jarak antara dua muatan tersebut 5 cm. Hitunglah gaya elektrostatis antara kedua muatan tersebut. Baik, langsung saja masuk pada penyelesaian. Yang pertama kita ketahui bahwa Q1 sebesar 10 mikrocoulomb karena menggunakan satuan mikrocoulomb yang nilainya adalah 10 pangkat min 6.
Sehingga Q1 yang awalnya 10 mikrokolom menjadi 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sebesar 15 mikrokolom menjadi 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak kedua muatan sebesar 5 cm dirubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian ditanyakan adalah gaya elektrostatis atau gaya kolom. Karena yang ditanyakan adalah gaya elektrostatis, maka digunakan hukum kolom, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sehingga F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 10 pangkat min 6, 15 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 kali 15 kali 10 pangkat min 3 per 25 kali 10 pangkat min 4. F sama dengan 540 Newton, sehingga hasilnya 540 Newton. Masuk soal contoh kedua. Dua buah muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom terpisah pada jarak 3 meter. Gaya interaksi yang timbul sebesar dengan konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Baik, langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Pertama, kita ketahui terlebih dahulu nilai Q1, Q2, R, dan K. Nilai Q1 adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nilai Q2 adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nilai R adalah 3 meter. Nilai K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian gaya interaksi yang timbul sebesar. Karena ditanyakan gaya interaksi, maka digunakan rumus hukum kolom, di mana F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sehingga F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 6 kali 10 pangkat min 6, 4 kali 10 pangkat min 6 per 3 pangkat 2. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 6 kali 10 pangkat min 6, 4 kali 10 pangkat min 6 per 9. Karena pembaginya 9, maka kita bagi terlebih dahulu angka 9 dengan angka di atasnya, sehingga nilainya 1. Sehingga F sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6, 4 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 9. F sama dengan 24 kali 10 pangkat 9 tambah min 6 tambah min 6. F sama dengan 24 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sehingga gaya interaksi yang timbul sebesar 24 kali 10 pangkat min 3 Newton. Selanjutnya, untuk contoh soal pada persamaan hukum kolom dengan vektor, dapat adik-adik lihat pembahasannya pada link di bawah ini. Baik adik-adik, demikian pembahasan materi kita pada video kali ini mengenai gaya kolom. Semoga adik-adik bisa memahami beberapa penjelasan mengenai gaya kolom. Namun, sebelum beranjak dari video ini, ayo kerjakan soal evaluasi berikut ini.